Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana puasanya hari ini? Masih semangat kan? Baik, di sini kelompok kami, kelompok 5, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu di sini kami akan menjelaskan tentang bab simulasi. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah saya, perkenalkan nama saya Afifatul Karimawili Aksen Putri absen 3, Raka Hadi absen 25, Sofi Julia absen 28, Primananda absen 23, Mareta absen 18, dan yang terakhir Naura absen 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama pengertian, dan yang kedua langkah-langkah. Saya awali dengan yang pertama pengertian. Apa sih simulasi itu? Jadi simulasi di sini adalah suatu upaya untuk menduplikasi atau meniru fitur, tampilan, karakteristik dari suatu sistem nyata secara matematis. Kemudian mempelajari sifat dan karakteristik operasionalnya, dan akhirnya membuat kesimpulan serta membuat keputusan berdasarkan hasil dari simulasi yang telah dilakukan. Sehingga sistem nyata tidak perlu disentuh ataupun diubah sampai kelebihan dan kelemahan dari suatu keputusan kebijakan utama tersebut diuji coba dalam sistem model melalui simulasi ini. Baik, selanjutnya langkah-langkah simulasi. Langkah-langkah simulasi ini ada 7 langkah. Yang pertama mendefinisikan masalah. Jadi kita harus tahu dulu apa masalahnya dan tujuan kita menggunakan simulasi ini itu apa. Yang kedua, memperkenalkan variabel penting yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, mengembangkan sebuah model kuantitatif. Yang keempat, menyiapkan kejadian yang mungkin terjadi dalam pengujian dengan menspesifikasikan nilai variabel. Yang kelima, menjalankan percobaan atas simulasi ini. Yang keenam, mempertimbangkan hasil dari memodifikasi model atau mengubah input. Sehingga dengan memodifikasi model atau mengubah input, mungkin hasilnya akan berbeda. Kemudian, yang terakhir, memutuskan tindakan apa yang akan diambil dari hasil menjalankan simulasi ini. Dan hasil akhirnya mungkin akan menjadi keputusan pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan apa yang akan mereka ambil. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Raka. Oke, setelah Afifatul menjelaskan tentang pengertian dan langkah-langkah simulasi, di sini saya Raka Adi Nugroho akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari simulasi. Oke, yang pertama yaitu kelebihan dari simulasi. Yang pertama, secara relatif, simulasi sederhana dan fleksibel. Lalu yang kedua, simulasi dapat digunakan untuk menganalisis situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak bisa dipecahkan oleh model manajemen operasi konvensional. Lalu yang ketiga, kerumitan dunia nyata dapat dimasukkan, di mana kerumitan tersebut tidak dapat diatasi oleh sebagian besar model MO lain. Lalu yang keempat, memungkinkan adanya faktor pemadatan waktu. Lalu yang kelima, simulasi memungkinkan pertanyaan bagaimana jika. Para manajer ingin mengetahui terlebih dahulu pilihan yang menjadi pilihan yang paling menarik. Dengan sebuah model yang terkomputerisasi, seorang manajer dapat mencoba beberapa keputusan kebijakan hanya dalam waktu beberapa menit. Yang keenam, simulasi tidak bertentangan dengan sistem dunia nyata. Sebagai contoh, mungkin akan sangat mengganggu jika kita mengadakan percobaan kebijakan atau gagasan baru secara fisik di rumah sakit atau dalam bangunan pabrik. Lalu yang ketujuh, simulasi dapat meneliti efek interaksi antara komponen satu per satu atau variabel untuk menentukan komponen atau variabel yang penting. Selanjutnya ada kelemahan dari simulasi. Yang pertama, model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal karena untuk mengembangkannya dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Lalu yang kedua, simulasi merupakan sebuah pendekatan trial and error yang dapat menghasilkan solusi yang berbeda jika diulangi. Yang ketiga, para manajer harus menetapkan semua kondisi dan kendala untuk solusi yang ingin mereka uji.
Dan yang terakhir, setiap model simulasi bersifat unik. Solusi sebuah model dan kesimpulannya umumnya tidak dapat diterapkan pada persoalan lain. Di sini, saya akan menjelaskan simulasi Monte Carlo beserta dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sophie Julia Moridia. Saya akan menjelaskan mulai dari step 1 hingga step 2. Simulasi Monte Carlo. Jika sebuah sistem mengandung unsur yang menunjukkan adanya peluang dalam perilaku mereka, maka simulasi metode Monte Carlo mungkin dapat diterapkan. Dasar simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang atau bersifat probabilistik dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. 5 langkah teknik Monte Carlo. Yang pertama adalah menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel yang penting. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Yang ketiga, menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Yang keempat, membangkitkan angka acak. Yang kelima, menyimulasikan serangkaian percobaan. Step pertama, menetapkan distribusi probabilitas. Dasar simulasi Monte Carlo adalah membangkitkan nilai untuk variabel pada model yang sedang diuji. Variabel memiliki probabilitas alami, di antaranya adalah permintaan, persediaan, waktu tunggu pesanan untuk tiba, waktu di antara mesin rusak, waktu di antara kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, waktu pelayanan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek, dan jumlah karyawan yang tidak hadir setiap hari. Sebuah cara menetapkan distribusi probabilitas bagi variabel tertentu adalah menguji hasil historis. Contoh, pada tabel F2 terdapat permintaan untuk baris auto tire. Permintaan harian ban radial pada baris auto tire selama 200 hari diperlihatkan pada kolom 1 dan 2 tabel F2, yaitu terletak pada permintaan ban dan frekuensi. Dengan asumsi bahwa tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Permintaannya dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan membagi setiap frekuensi permintaan dengan permintaan total, yaitu 200. Hasil yang didapatkan diperlihatkan pada kolom ketiga. Step 2. Membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Mengubah distribusi probabilitas biasa seperti pada kolom 3 tabel F2 menjadi sebuah distribusi probabilitas kumulatif atau cumulative probability distribution. Pada kolom 4 terlihat bahwa probabilitas kumulatif untuk setiap permintaan merupakan penjumlahan dari jumlah pada kolom probabilitas, yaitu kolom 3 yang ditambahkan pada probabilitas kumulatif sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Primananda Prasetyo. Saya akan mempresentasikan bagaimana di step ketiga ini dan selanjutnya tentang menetapkan interval angka acak. Nah, setelah distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel yang digunakan dalam simulasi ditetapkan, maka diberikan serangkaian angka yang mewakili setiap nilai atau output yang memungkinkan angka ini disebut interval angka acak. Nah, jika terdapat peluang sebesar 5% bahwa permintaan ban pada baris auto tire adalah 0 unit per hari, maka diharapkan tersedia angka acak yang sebanyak 5% yang sesuai dengan permintaan 0 unit. Jadi, jika pada simulasi digunakan seluruh angka acak 2 digit yang berjumlah 100, maka angka acak untuk permintaan sebesar 0 unit dapat diberikan pada 5 angka acak pertama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu 1 kemudian permintaan tersimulasi untuk 0 unit dibuat setiap kali salah satu dari angka-angka 1 hingga 5 diambil.
Jika terdapat peluang sebesar 10% bahwa permintaan untuk produk yang sama akan menjadi 1 unit per hari, maka 10 angka acak berikutnya adalah 6 sampai 15 karena mewakili permintaan tersebut. Begitu juga untuk permintaan yang lain. Dengan cara yang sama, coba Anda lihat di tabel F3 ini, bahwa panjang setiap interval di sisi kanan sesuai dengan probabilitasnya terjadinya 1 permintaan harian. Jadi dalam memberikan angka acak pada permintaan harian sebesar 3 ban radial, rentang interval angka acak 36 hingga 65 berkaitan tepat dengan probabilitas atau proporsi outputnya. Sebuah permintaan harian sebesar 3 ban radial terjadi sebanyak 30%. Semua angka acak sebanyak 30 angka yang lebih besar daripada 35 ke atas dan termasuk 65 ditugaskan bagi peristiwa tersebut. Coba amati tabelnya. Lalu step 4, menghasilkan angka acak. Angka acak dapat dihasilkan dengan 2 cara. Ya, jika persoalan yang kita hadapi itu besar dan proses yang diteliti itu melibatkan percobaan simulasi yang banyak, maka kita harus menggunakan komputer untuk membangkitkan angka acak. Karena jika manual itu menurut saya itu sangat tidak efektif dan sangat tidak akurat. Jadi mau tidak mau harus menggunakan komputer. Nah, jika simulasi dilakukan dengan perhitungan tangan, angka acak dapat diambil dari sebuah tabel angka acak. Nah, ini tabel angka acaknya di tabel F4. Dapat juga diamati di e-book manajemen kuantitatif yang sudah dibagikan. Eksperimen dapat disimulasikan secara sederhana dengan memilih angka acak dari tabel F4. Percobaan dapat dimulai dari titik manapun pada tabel. Nah, perhatikan pada tabel F3. Dalam interval mana setiap angka berada? Sebagai contoh, jika angka acak yang terpilih adalah 81 dan interval 66 hingga 85 mewakili permintaan harian sebesar 4 ban, maka permintaan sebesar 4 ban dipilih. Contoh F1 menjelaskan simulasi lebih lanjut. Ingin menyimulasikan 10 hari permintaan ban radial. Barry is auto, Rare ingin menyimulasikan 10 hari permintaan ban radial. Pendekatannya itu sebelumnya kita melakukan langkah 1 dan 2 dari metode Monte Carlo pada tabel F2 dan langkah 3 pada tabel F3. Sekarang kita perlu membangkitkan angka acak, langkah 4, dan menyimulasikan permintaan langkah 5. Solusinya itu angka acak yang diperlukan dipilih dari tabel F4, dimulai dari bagian kiri atas. Lalu dilanjutkan di sepanjang kolom pertama dan menuliskan permintaan harian yang berkesesuaian. Ini kita tulis 1 sampai 10 hari pertama, angka acaknya yang kita pilih itu, lalu permintaan harian yang disimulasikan. Lalu kita jumlah semuanya. Totalnya kan 39 dibagi 10 karena itu jumlah harinya. Jadi 39 bagi 10 dengan 3,9 permintaan harian rata-rata. Kita di sini tuh suruh mencari rata-rata sehari itu berapa gitu. Nah, lalu rata-rata penyimpanan permintaan 3,9 ban dalam waktu 10 hari ini. Berbeda dengan permintaan yang diharapkan. Yang dapat dihitung dari data pada tabel F3. Permintaan yang diperkirakan yaitu rumusnya seperti ini, sama dengan S probabilitas per unit kali permintaan unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Wahyuntias, absen 18, yang akan menjelaskan tentang simulasi antrian. Simulasi persoalan antrian. Salah satu penggunaan simulasi yang penting adalah dalam analisis persoalan antrian. Pada modul D, asumsi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan antrian bersifat sangat terbatas. Untuk sistem antrian yang paling realistis, simulasi mungkin merupakan satu-satunya pendekatan yang mungkin. Ya, langsung ke contoh soal, simulasi pembongkaran kapal tongkang dengan 2 variabel.
Dengan melalui perjalanan panjang di sepanjang sungai Mississippi dari kota-kota industri, tongkang yang penuh berisi muatan tiba pada malam hari di New Orleans. Tongkang dibongkar dengan cara yang pertama datang dan pertama keluar. Tongkang yang tidak terbongkar pada hari kedatangan harus menunggu sampai hari berikutnya. Namun, mengikat tongkang di dermaga merupakan proposisi yang mahal dan pengawas tidak dapat menghiraukan telepon dari pemilik tongkang yang marah dan mengingatkannya bahwa waktu adalah uang. Ia memutuskan bahwa sebelum ke pengatur dermaga New Orleans untuk meminta kru pembongkar tambahan, ia harus melakukan studi simulasi kedatangan, pembongkaran, dan penundaan. Simulasi 100 hari akan ideal, namun untuk sekedar ilustrasi, sang pengawas dapat memulainya dengan analisis 15 hari saja. Banyaknya tongkang yang merapat di dermaga pada waktu malam masuk pada rentang waktu tertentu, mulai dari 0 hingga 5 kapal tongkang. Cara untuk mengerjakan soal di atas yaitu dengan mengikuti 5 langkah Monte Carlo. Yang pertama, menetapkan distribusi probabilitas. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel. Yang ketiga, menetapkan interval angka acak. Yang keempat, menghasilkan angka acak. Dan yang terakhir, menyimulasikan percobaan. Dari soal yang sudah saya bacakan tadi, terdapat 2 variabel penting. Variabel penting yang pertama yaitu laju kedatangan tongkang. Tabel berikut menunjukkan tabel laju kedatangan tongkang yang memberikan informasi jumlah kedatangan, probabilitas, probabilitas kumulatif, dan interval angka acak. Angka-angka yang saya tuliskan di atas tabel menunjukkan kita sudah melakukan 3 tahap dari metode Monte Carlo. Tahap pertama yaitu pendistribusian probabilitas, di mana probabilitasnya itu sudah diketahui dari soal. Sehingga kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap 2, menentukan probabilitas kumulatif. Probabilitas kumulatif ini didapat dari penjumlahan probabilitas dengan probabilitas kumulatif sebelumnya. Untuk jumlah kedatangan 0, probabilitas kumulatifnya sama dengan probabilitasnya, yaitu 0,13. Sedangkan untuk jumlah kedatangan 1, itu probabilitas kumulatifnya 0,30 didapat dari 0,17 ditambah probabilitas kumulatif di atasnya yaitu 0,13. Begitu juga dengan jumlah kedatangan 2, 3, 4, dan 5, caranya juga seperti itu. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan interval angka acak. Kita sudah dibantu dari perhitungan probabilitas kumulatif sebelumnya itu. Jadi, probabilitas kumulatif ini merupakan batas ujungnya dari interval angka acak. Jadi, 0,13 yang jumlah kedatangan 0 itu, interval angka acaknya 0,1 hingga 13. Untuk yang jumlah kedatangan 1, probabilitas kumulatifnya kan 0,30. Jadi interval angka acaknya 14 hingga 30. 14 itu melanjutkan dari interval angka acak sebelumnya. Variabel penting berikutnya yaitu laju pembongkaran tongkang. Ini juga cara-caranya sama seperti yang variabel 1 tadi. Di sini kita juga sudah melalui 3 step Monte Carlo, yang pendistribusian probabilitas, penentuan probabilitas kumulatif, dan interval nilai acaknya. Berikutnya yaitu tahap keempat. Tahap keempat ini kita menentukan angka acak yang digunakan. Dari soal, angka acak yang digunakan untuk menentukan jumlah kedatangan per malamnya yaitu menggunakan angka acak baris pertama dari tabel F4. Sedangkan untuk mengetahui jumlah tongkang yang dibongkar, kita menggunakan angka acak baris kedua dari tabel F4. Setelah kita menentukan angka acak yang digunakan, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu simulasi antrian pembongkaran tongkang. Dimana kita ini di sini membutuhkan beberapa kolom untuk
melakukan simulasi, yaitu kolom hari, jumlah penundaan hari sebelumnya, angka acak, jumlah kedatangan per malam, total tongkang yang akan dibongkar, angka acak, dan jumlah tongkang yang dibongkar. Kolom-kolom yang digunakan ini tidak harus seperti ini, itu tergantung dari persoalan yang sedang dihadapi. Dalam tabel simulasi ini, hari yang kita gunakan kan 15 hari tadi simulasinya. Jadi kita susun hari ke-1 sampai hari ke-15. Kolom kedua yaitu jumlah penundaan hari sebelumnya. Kolom ini didapat dari total tongkang yang akan dibongkar dikurangi jumlah tongkang yang dibongkar. Lanjut ke kolom ketiga yaitu angka acak. Angka acak yang di kolom ketiga ini merupakan angka acak baris pertama tadi, dimasukkan ke situ. Jadi angka 52, 06, 50, 88, 53, dan seterusnya itu merupakan baris pertama dari tabel F4. Sehingga di kolom 4 jumlah kedatangan kita bisa tahu kedatangannya pada hari pertama itu berapa, hari kedua itu berapa, hari ketiga itu berapa dari angka acak di kolom ketiga. Lanjut ke kolom kelima, yaitu total tongkang yang akan dibongkar. Ini dari penjumlahan jumlah penundaan hari sebelumnya dengan jumlah kedatangan per malam. Lanjut ke kolom 6 yaitu angka acak. Angka acak di kolom 6 ini merupakan angka acak baris kedua yang digunakan untuk menentukan jumlah tongkang yang dibongkar di kolom ke-7. Untuk jumlah penundaan hari sebelumnya, ini kan dituliskan dengan strip. Karena dia kan hari pertama, otomatis kita anggap tidak ada penundaan dari hari sebelumnya. Lalu di sini ada lingkaran B pada kolom ke-7, ini dengan angka 0 yang dilingkari, itu menunjukkan bahwa di sini tidak ada penundaan dari hari sebelumnya dan juga tidak ada kedatangan dari tongkang pada hari tersebut, sehingga tidak ada tongkang yang dibongkar. Lalu yang kolom 7 ada lingkaran C ini itu sama seperti yang B. Jadi di situ tidak ada penundaan dan juga tidak ada kedatangan, sehingga tidak ada pembongkaran pada hari tersebut. Sedangkan yang lingkaran D ini itu sebenarnya di hari ke-14 ini kita bisa membongkar sebanyak 4 tongkang. Tetapi karena penundaan dari hari sebelumnya itu sebanyak 1 dan kedatangannya sebanyak 2, sehingga kita hanya bisa membongkar 3 tongkang. Dari tabel ini, kita bisa mengetahui berapa keterlambatan selama 15 hari, keterlambatan dalam pembongkaran tongkang selama 15 hari. Kita bisa mengetahui juga berapa jumlah kedatangan tongkang selama 15 hari dan jumlah tongkang yang dibongkar selama 15 hari. Dari informasi-informasi tadi, sehingga bisa didapat suatu perhitungan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, yaitu yang pertama, jumlah tongkang rata-rata yang tertunda setiap harinya, yaitu dari 20 penundaan, tadi kan totalnya ada 20, dibagi 15, sehingga ketemu 1,33 tongkang tertunda setiap harinya. Lalu informasi yang kedua yaitu jumlah kedatangan rata-rata setiap malam, di mana kedatangan tadi seluruhnya selama 15 hari yaitu 41 kedatangan, sehingga dibagi 15, yang hasilnya 2,73 kedatangan per malamnya. Dan informasi yang ketiga yaitu jumlah tongkang yang dibongkar. Tadi kan tongkang yang dibongkar keseluruhannya 39,
dibagi 15, ketemu 2,6 pembongkaran per harinya. Baik, saya Naura Salsabila El-Haki, absen 21. Sini saya akan menjelaskan mengenai subbab terakhir, yaitu simulasi dan analisis persediaan. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal simulasi persediaan dengan dua variabel. Berikut contoh soalnya. Mark Simkin ingin mengembangkan simulasi untuk mengetes kebijakan persediaan dari memesan 10 buah bor dengan batas pemesanan ulang sebesar 5. Dengan kata lain, setiap kali tingkat persediaan di tangan di akhir hari tersebut adalah 5 atau kurang. Simkin akan menelpon pemasoknya malam itu juga dan memesan 10 buah bor lagi. Simkin memperhatikan bahwa jika waktu tunggunya adalah 1 hari, pesanannya tidak akan datang keesokan harinya, tetapi di awal hari kerja selanjutnya. Nah, solusinya ada pada tabel F8, yaitu mengenai probabilitas dan interval angka acak untuk permintaan harian bor es. Di sini ada 5 kolom, yaitu permintaan bor listrik, frekuensi, peluang kejadian atau probabilitas kejadian, probabilitas kumulatif, dan interval angka acak. Caranya sama persis dengan yang rekan saya jelaskan tadi. Nah, jadi selama 300 hari terakhir, Simkin telah melakukan pengamatan penjualan yang ditunjukkan pada kolom 2 tabel F8. Ia mengubah frekuensi historis ke dalam sebuah distribusi probabilitas untuk variabel permintaan harian pada kolom 3. Sebuah distribusi probabilitas kumulatif dibuat pada kolom 4 tabel F8. Di akhir, Simkin menetapkan sebuah interval angka acak untuk mewakili setiap permintaan harian yang mungkin pada kolom 5. Ketika Simkin melakukan pemesanan untuk mengisi ulang persediaan bornya, terdapat jarak antara waktu pemesanan hingga pengantaran selama 1 hingga 3 hari. Hal ini berarti waktu tunggu juga merupakan variabel probabilistik. Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menerima 50 pesanan terakhir diperlihatkan pada tabel F9. Hal ini juga terjadi pada pembentukan variabel permintaan. Simkin menetapkan sebuah distribusi probabilitas untuk variabel waktu tunggu ada pada kolom 3 di tabel F9, menghitung distribusi kumulatif pada kolom 4, dan memberikan interval angka acak untuk setiap probabilitas waktu pada kolom 5. Nah, ini dia tabel F9 mengenai probabilitas dan interval angka acak untuk waktu tunggu pemesanan ulang. Nah, di sini sudah ada satu tabel dengan 5 kolom. Cara menghitungnya sama seperti tabel yang sebelumnya juga, namun yang membedakan di sini adalah variabelnya. Karena yang diminta di sini ada waktu tunggu, jadi variabelnya di sini adalah waktu tunggu. Kalau yang tabel F8 tadi yang diminta adalah permintaan harian, jadi variabelnya yaitu permintaan bor listrik. Seperti itu. Untuk tabel 10, ini mengenai simulasi persediaan pertama Simkin hardware. Kuantitas pesanan itu ada 10 unit dan titik pemesanan ulangnya ada 5 unit. Ini tabelnya ada 10 kolom dan penjelasannya ada di slide berikutnya. Berikut keterangannya. Yang A, saat ini persediaan pertama kali jatuh ke titik pemesanan kembali sebanyak 5 buah bor. Karena tidak ada pesanan terdahulu yang belum dikirim, pemesanan pun dilakukan. Yang B, angka acak 2 dihasilkan untuk mewakili waktu tunggu yang pertama. Angka ini diambil dari kolom 2 tabel F4 ketika nomor berikutnya dalam daftar telah digunakan. Sebuah kolom yang terpisah dapat digunakan untuk mengambil angka acak waktu tunggu jika diinginkan. Namun, dalam contoh ini tidak dilakukan. Yang C, perhatikan bahwa angka acak 2 digunakan sebagai waktu tunggu.
Jadi, nomor berikutnya pada kolom adalah 94. Yang D, tidak ada pemesanan yang dilakukan pada hari keempat karena terdapat pemesanan sebelumnya yang belum diterima. Yang E, waktu tunggu untuk pemesanan pertama adalah 1 hari. Tetapi seperti yang terlihat pada teks, sebuah pesanan tidak datang pada keesokan paginya, tetapi pada awal hari berikutnya lagi. Dengan demikian, pesanan pertama tiba pada awal hari kelima. Yang F, ini merupakan saat datangnya pesanan yang dilakukan pada akhir hari kerja ke-6. Sangat beruntung, Simkin tidak mengalami kehilangan penjualan selama waktu tunggu 2 hari sebelum pemesanan datang. Tabel F10 diisi dengan menyelesaikan 1 hari atau baris baru berlanjut ke hari berikutnya, mulai dari kiri ke kanan. Hal ini dilakukan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu mulai setiap hari yang disimulasikan dengan memeriksa apakah terdapat pesanan persediaan yang datang. Jika ya, maka tambahkan persediaan sekarang dengan jumlah yang dipesan. Pada kasus ini 10 unit. Langkah yang kedua, bangkitkan permintaan harian dari distribusi probabilitas permintaan dengan memilih sebuah angka acak. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir itu sama dengan persediaan awal dikurangi permintaan. Jika persediaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan harian, maka penuhi permintaan sedapat mungkin dan catatlah jumlah penjualan yang hilang. Langkah yang keempat, tentukan apakah persediaan akhir hari tersebut telah mencapai titik pemesanan kembali, yaitu 5 unit. Jika iya dan tidak ada pemesanan yang belum dikirim, maka lakukan pemesanan. Waktu tunggu untuk pesanan baru disimulasikan dengan memilih sebuah angka acak dan menggunakan distribusi pada tabel F9. Nah, simulasi persediaan Simkin menghasilkan beberapa hasil yang menarik. Yang pertama, persediaan akhir harian rata-ratanya itu dari 41 total unit dibagi 10 hari yang menghasilkan 4,1 unit per hari. Yang kedua juga didapatkan rata-rata penjualan yang hilang dan jumlah pesanan yang dilakukan per hari. Itu ada rata-rata penjualan yang hilang, itu dari 2 penjualan yang hilang dibagi 10 hari, itu menghasilkan 0,2 unit per hari. Rata-rata jumlah pesanan yang dilakukan itu dari 3 pesanan dibagi 10 hari yang menghasilkan 0,3 pesanan per hari. Untuk menambahkan biaya, berikut cara menghitungnya. Yang pertama ada biaya pemesanan harian, yaitu biaya melakukan satu pemesanan dikalikan dengan jumlah pesanan per hari. $10 per pesanan dikalikan dengan 0,3 pesanan per hari yang menghasilkan $3. Yang kedua, biaya penyimpanan harian dengan cara biaya penyimpanan 1 unit per hari dikalikan dengan jumlah persediaan akhir rata-rata, yaitu $50 per 1 harinya untuk 1 unit dikalikan dengan 4,1 unit per hari yang menghasilkan $2,05. Kemudian ada biaya jika persediaan kosong, yaitu biaya per kehilangan penjualan dikalikan dengan jumlah kehilangan penjualan per hari rata-rata dengan $8 per kehilangan penjualan dikalikan dengan 0,2 kehilangan penjualan per hari dengan menghasilkan $1,6. Dan yang terakhir itu biaya persediaan harian total dengan cara biaya pemesanan harian ditambah dengan biaya penyimpanan harian dan ditambah dengan biaya persediaan kosong per hari, yaitu menghasilkan $6,65.